Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur pada Tuhan pada saat ini kembali kita boleh dapat kembali mengikuti ibadah keluarga secara online pada hari Rabu 3 Februari 2021. Biarlah sukacita, kekuatan, dan terang yang datang dari Tuhan menyertai kita selalu, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus dalam renungan kita di sore ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami sehingga kami mampu melewati hari ini dengan ketekunan yang dari Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu ini dapat menjadi terang bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 20 ayat 4 sampai 5. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita yang diambil dari Amsal 20 ayat 4 sampai 5 dengan tema Jangan malas agar rencana hidup terwujud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Amsal adalah kitab yang berisi kumpulan ucapan ringkas dan nasihat, perilaku yang mendidik orang muda. Seperti pada Amsal 20 ayat 4 sampai 5 ini. Pada ayat 4 dikatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Israel mempunyai 2 musim pada saat itu, kemarau dan penghujan. Musim dingin menunjuk kepada musim hujan atau penghujan. Pada saat inilah petani mulai merencanakan atau merancangkan kegiatan dan memulai untuk membajak tanah mereka dan menaburkan benih. Seorang petani yang mengharapkan tuaian atau panen yang besar, ia harus membajak sawahnya atau mencangkul atau menggemburkan tanahnya sebelum menaburkan benih. Tidak cukup sampai di situ, ia pun harus rajin merawat pertumbuhan benih di setiap waktu dengan memberi pupuk, mengairi, dan membersihkan dari rumput ilalang yang dapat menghambat pertumbuhan benih tersebut. Sampai pada tuaian besar tiba dan menghasilkan panen yang besar atau bagus. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi jika rasa malas atau kemalasan meliputi atau melekat pada seorang petani? Jika rasa malas atau kemalasan yang meliputi atau melekat pada si petani, dengan tidak berbuat apa-apa, hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa, maka ia tidak akan menghasilkan apa-apa atau nol besar, tidak mempunyai hasil tuaian pada akhirnya. Bapak Ibu yang terkasih, malas itu identik dengan kebodohan. Sering orang berkata, orang yang malas pasti bodoh. Dan pada ayat 5 dikatakan, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah keluarga di mana orang tua ini mempunyai 3 anak. Ketiga anak ini mempunyai IQ yang sangat tinggi atau di atas rata-rata. Nah, IQ yang paling tinggi ini didapati pada anak yang paling bungsu, anak yang ketiga. Sedangkan anak yang pertama dan kedua IQ-nya di bawah dari anak yang bungsu ini. Anak yang pertama dan yang kedua sudah menjadi dokter, dan anak yang ketiga ini sedang sekolah di SMA. Tapi apa yang terjadi dengan anak yang bungsu ini yang mempunyai IQ-nya paling tinggi atau di atas rata-rata, paling tinggi di antara keluarganya, di antara kakak-kakaknya. Semasa sekolah, anak ini kalau ulangan sering mendapatkan nilai yang jelek atau di bawah 5. Dan kemudian sering membolos. PR, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru tidak pernah dikerjakan. Dan pada akhirnya, pada saat kelulusan, anak ini bermasalah. Akhirnya dipanggillah kedua orang tuanya, baru diselesaikan. Dengan cara mungkin diberikan tugas atau diberikan sesuatu atau ya dicari jalan keluarnya. Atau bisa jadi dia juga tidak lulus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apakah anak seperti ini dikatakan pandai? Tentu tidak. Jadi, pandai yang dimaksud pada ayat 5 di sini adalah merupakan proses dalam meraih sebuah cita-cita. Jadi bukan karena IQ-nya tinggi kemudian ia dikatakan pandai. Pandai di sini merupakan proses menuju keberhasilan atau kesuksesan yang senantiasa hinggap dalam diri orang yang bekerja keras. Orang yang mau bekerja keras, rajin, dia
bisa mendapatkan atau meraih keberhasilan atau kesuksesan. Dia bisa meraih keberhasilan atau kesuksesan dengan ketekunan, disiplin, dan menghargai waktu. Dan juga dengan perjuangan, dan bukan dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang lama, tidak instan. Pada ayat 5 kita baca atau kita ketahui tadi orang pandai mampu menimba. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau menimba air di sumur, tentu tidak langsung sekali timba airnya penuh, tetapi sedikit demi sedikit kita masukkan di ember. Setelah ember penuh, baru kita bisa gunakan. Jadi menimba di sini tidak langsung penuh, tetapi kita ambil sedikit, kemudian kita tuang, ambil sedikit lagi, kita tuang, ambil sedikit lagi, tidak tuang, kita tuang. Jadi tidak langsung. Jadi melalui tahap-tahap, baru kita bisa masukkan ke dalam ember dan air itu baru bisa kita pakai. Nah, itulah pada ayat kelima. Kitab Amsal di sini mengajarkan kepada kita, keberhasilan itu bukan datang seperti durian runtuh, tetapi melalui proses yang panjang. Biasanya seorang anak itu dari kecil sudah ditanya, cita-citanya apa? Mau jadi insinyur. Cita-citanya apa? Mau jadi guru. Cita-citanya apa? Mau jadi dokter. Itu adalah rancangan yang bagus, rencana yang bagus. Tapi bagaimana prosesnya? Disitulah proses yang kita harus jalani, kita harus cari bagaimana proses yang baik. Seorang atlet tidak akan mampu meraih prestasi yang tinggi tanpa ada kedisiplinan atau latihan yang keras. Bapak Ibu yang terkasih, orang malas tidak mau bekerja keras. Sudah bisa dipastikan semua yang diimpikan atau dicita-citakan sulit terwujud hanya dengan angan-angan belaka, ibarat menegakkan benang basah. Tuhan tidak suka orang yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja giat. Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Malas adalah sahabat kemiskinan dan kekurangan. Kemalasan juga akan menjauhkan diri kita dari berkat-berkat Tuhan. Khususnya di masa pandemi COVID ini, di mana orang tua bekerja dari rumah secara online dan anak-anak pula diharuskan untuk belajar dari rumah secara online. Yang kadang-kadang bila tanpa pengawasan orang tua, anak-anak justru terlena dengan hal-hal yang lain yang dapat menimbulkan kemalasan dan tidak disiplin serta tidak menghargai waktu. Sehingga apa yang sudah dirancangkan atau direncanakan dalam mewujudkan cita-cita, mereka menjadi buyar. Manusia merancang rencana sedemikian rupa agar mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Sehingga rancangan ini disebut seperti air yang dalam, yang pasti sulit diselami dan diketahui orang lain. Hanya orang yang pandai yang dapat membuat rancangan di dalam hati itu dapat ditimba. Seperti yang tadi sudah dikatakan. Jadi di sini orang pandai dalam meraih keberhasilan dan cita-citanya itu melalui sebuah proses yang tidak sebentar, proses yang lama, proses yang panjang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang perlu diingat oleh kita, bahwa keberhasilan atau kesuksesan yang diperoleh oleh kita atau oleh anak-anak kita bukanlah semata-mata hasil usaha sendiri atau usaha manusia semata, tetapi kesuksesan diperoleh sebagai berkat dari Tuhan.
Tuhan yang memberkati perjuangan dan jerih payah kita yang disertai dengan doa, puji-pujian, dan ucapan syukur setiap waktu dalam kehidupan kita. Jadi, walaupun kita harus berproses dalam kegiatan kita, pekerjaan kita, kita pun tidak lupa berproses dalam kehidupan rohani kita. Mesti rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kemudian juga di sini kita juga harus rajin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan kesempurnaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa-dosa. Bapak Ibu yang terkasih, jadi di sini selain kita berusaha, kita juga harus berdoa. Ora et labora, berusaha dan berdoa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup firman kita dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa sertailah kami dan mampukan kami untuk menata kehidupan kami dengan membuat rancangan atau perencanaan yang baik, yang mendalam sekaligus melakukannya. Ajarlah kami untuk mau menimba dengan pelan tapi pasti, sedikit tetapi nyata, sehingga rancangan itu terwujud dalam hidup kami. Rancangan yang bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan. Biarlah firman yang kami dengar ini ya Bapa, boleh menjadi ketekunan dan pedoman bagi kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa bagi seluruh keluarga di gereja-Mu Sola Gracia, khususnya mereka yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya Engkau menyertai, memberkati setiap keluarga dalam pekerjaan, pendidikan yang dijalani khususnya di masa pandemi ini. Engkau mau tutup dan bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, hingga kami boleh terhindar dari mara bahaya atau malapetaka, dan juga dari virus COVID. Bapa kami yang baik, saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh permukaan bumi, khususnya di tingkat sinodal dan gereja-Mu Sola Gracia. Pimpin, sertai, dan berkati Ibu Pendeta Lucy Wemai, para presbiter, para pelayan, tim multimedia, juga karyawan gereja. Engkau mau memberkati di dalam pelayanan dan kesaksian. Biarlah terang Kristus menyertai kami melalui pelayanan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit dan yang terkena infeksi virus corona. Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan bagi tubuh dan roh mereka. Lindungilah juga para lansia atau orang tua kami, berikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran bagi mereka untuk mengikuti ibadah secara online. Bapa, kami juga mau berdoa bagi pemerintahan baik yang di pusat maupun daerah. Engkau mau sertai dan berkati dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan pimpin mereka dalam memerangi pandemi COVID ini. Berilah hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Bapa kami yang di sorga, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri dan arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.